Apa saja fase-fase bertemu si Debay? Yuk kita simak videonya, tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi. Fase-fase persalinan ada 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Pada persalinan kala 1 terdiri dari fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah pembukaan 1-3 dan fase aktif pembukaan 4 sampai lengkap. Nah, kala 1 fase laten ini biasanya pembukaan bisa berlangsung lebih lama. Dan tidak ada target tertentu selama ibu dan janin stabil, maka kita tetap bisa menunggu. Nah, pada fase aktif kita sudah melakukan pemantauan secara holistik, baik itu pembukaan, penurunan kepala, bagaimana mulasnya. Nah, kita tuangkan dalam satu kurva yang dinamakan partograf. Bonsai bisa melihat di samping gambar seperti apa partograf itu. Dari partograf ini kita bisa menilai mulai dari kontraksinya, kemudian pembukaannya, dan penurunan kepala. Selanjutnya, kita juga bisa melihat apakah persalinan masih berlangsung secara aman atau sudah melewati garis waspada atau garis bertindak. Waspada artinya kita perlu hati-hati terhadap kemajuan persalinannya, dan bertindak maka persalinan tidak bisa ditunggu dan janin harus segera dilahirkan melalui operasi sesar. Persalinan kala 2 adalah saat pembukaannya lengkap hingga Debay lahir. Disinilah biasanya kita melihat adanya tanda-tanda bonsai sudah siap untuk meneran, yaitu kala kepala Debay sudah keluar kurang lebih 4-5 cm di muka vagina. Nah, kapan mulai meneran? Saat bonsai merasakan kencangnya merata dan sangat nyeri. Disitulah biasanya bonsai perlu mengatur nafas dan meneran sesuai dengan pimpinan persalinan oleh penolong. Nah, setelah Debay lahir, kita akan memasuki kala 3 persalinan. Kala 3 adalah masa di mana dilahirkannya plasenta atau ari-ari. Nah, di sini penolong persalinan, entah itu dokter maupun juga bidan, akan melakukan manajemen aktif kala 3. Terdiri dari penyuntikan obat anti perdarahan, kemudian juga dilakukan peregangan tali pusat terkendali, dan juga masase fundus atau bagian rahim. Setelah itu, kita memasuki kala 4, yaitu kala pemantauan. Di sini bonsai akan dipantau kurang lebih 2 jam untuk memastikan kondisinya aman dan tidak terjadi perdarahan atau komplikasi pasca persalinan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan ini ada 3. Yang pertama adalah kontraksi yang teratur dan semakin lama semakin nyeri. Intensitas kontraksi yang dianggap cukup dan menghasilkan pembukaan adalah jika bonsai merasakan kencangnya perut seperti memegang dahi. Nah, sekeras itu kurang lebih, dan kontraksi yang keras ini jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan pembukaannya akan maju secara signifikan. Tanda yang kedua bisa jadi keluarnya flek ataupun sumbatan yang biasa kita sebut sebagai bloody show. Kemudian yang ketiga adalah keluar air-air. Keluar air-air ini yang dimaksud adalah keluarnya cairan ketuban. Tandanya saat bonsai duduk ataupun berdiri ataupun berjalan, rasanya basah ini membasahi sampai ke paha. Jika ketuban pecah yang terjadi paling dahulu, maka sebaiknya bonsai segera datang ke fasilitas medis tempat bonsai akan melahirkan, walaupun belum ada kontraksi ataupun flek dan keluarnya darah. Nah, jadi jika bonsai sudah merasakan 1 atau lebih dari gejala-gejala yang tadi, maka sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan tempat bonsai akan melahirkan. Nah, bagaimana jika bonsai merasakan intensitas kontraksinya menurun? Tergantung pada fase persalinan di mana bonsai berada. Pada kala 1 fase laten, pembukaan 1-3, bawa santai aja. Karena ini fase laten tidak ada ketergesaan untuk segera lahir dan bahkan bisa berlangsung selama beberapa hari. Sedangkan untuk kala 1 fase aktif, di mana pembukaan sudah menginjak 4 atau lebih, maka sudah masuk kurva pemantauan partograf, di mana jika sudah melintas dengan garis waspada ataupun bertindak, maka dokter harus melakukan tindakan. Jika kontraksi dirasakan turun pada fase ini, maka sebaiknya mungkin bisa dilakukan induksi persalinan. Induksi persalinan bisa beragam, bisa menggunakan obat ataupun Foley kateter dan juga melalui infus. Tetap semangat ya! Mitos kok yang bilang bahwa induksi itu lebih sakit. Sebenarnya yang sakit itu adalah proses persalinan itu sendiri.
Untuk meneran yang baik, coba bonsai nanti amati ya. Jadi saat lagi nyeri-nyerinya, lagi kenceng-kencengnya, saat itulah bonsai perlu meneran. Untuk meneran yang baik, ambil nafas panjang, lalu kurang lebih meneran seperti BAB keras. Kurang lebih berlangsung 6-8 detik. Setelah itu mereda 6-8 detik, ambil nafas panjang dan sambung lagi menerannya. Nah, meneran ini bisa mungkin jangan pendek-pendek, karena kalau pendek-pendek justru bonsai akan kelelahan. Lalu tetap santai dan hindari berteriak, karena berteriak akan menghabiskan tenaga. Jadi fokus ya. Kemudian ambil nafas panjang, istirahatlah saat kontraksi mulai mereda. Saat mereda, bonsai bisa mengisi tenaga dengan minum atau makan yang dengan porsi kecil-kecil. Sampai menunggu kontraksi ini timbul lagi dan mulai meneran kembali. Nah, nikmati sepanjang gelombang cinta ini. Yakin bahwa gelombang cinta ini akan segera mengantarkan ayah dan bonsai untuk bertemu debay. Nah, kita perlu menghindari nih kesalahan-kesalahan saat meneran. Biasanya yang pertama ambil nafas panjangnya sudah bagus, tapi waktu meneran malah teriak. Jadi tekanannya tidak pada perut, tapi pada leher, sehingga mukanya malah merah dan bayinya nggak lahir-lahir. Kemudian yang kedua, yang juga banyak terjadi, ambil nafas panjang tapi nerannya pendek-pendek. Kalau menerannya pendek-pendek, maka kepala bayi saat mau keluar karena nafasnya pendek, maka dia akan masuk lagi. Kemudian yang terakhir, biasanya intensitasnya kurang kuat. Jadi saat sudah mulai meneran, ambil nafas panjang dan push sekuat tenaga. Bisa kok melahirkan tanpa jahitan, karena dalam evaluasi nanti akan dinilai. Sepanjang perineum daerah kulit yang menghubungkan antara vagina dan dubur masih elastis, maka kita bisa menunggu saja. Kemudian jika kepala bayinya tidak terlalu besar, maka penyanggaan perineum biasanya sudah cukup. Nah, episiotomi atau pengguntingan daerah perineum ini bukan lagi merupakan prosedur rutin. Hal ini hanya dilakukan jika dalam penilaian perineumnya tidak elastis atau dikhawatirkan robekannya jadi malah kemana-mana. Jadi tetap semangat, semoga tanpa jahitan. Nah, itu tadi fase-fase persalinan yang akan mengantarkan bonsai untuk bisa bertemu debay. Tetap semangat dan semoga bonsai bisa melahirkan sealami mungkin dengan minimal intervensi.